pengalaman siapa, Bang? termohon biasanya itu adalah pihak kepolisian. Keseringan dalam pengalaman mereka itu sering sekali tidak datang tanpa alasan yang jelas. Entah apakah mereka tidak menghargai panggilan pengadilan ataukah mereka sengaja mengulur waktu. Ingat bahwa pra peradilan adalah pemeriksaan yang singkat. Sehingga kalau kemudian mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka atau mereka tidak serius dalam mempertahankan hak mereka, ada hak-hak yang nanti akan dilanggar secara tidak langsung, yaitu hak kami untuk menuntut bahwa keadilan terkait dengan materi pra peradilan yang kita mintakan untuk PN Jaksel selenggarakan itu. Bang, mungkin bisa disampaikan petitum atau pokok gugatannya di pra peradilan ini, Bang? Ada beberapa hal yang menurut kami munculnya ketidaksesuaian antara kewenangan sebagai polisi terkait dengan pelaksanaan kewenangan itu sendiri. Ada pelanggaran prosedur, semisal SPDP tidak diberikan kepada kami guna kepentingan pembelaan, kemudian bukti yang dijadikan dasar pelaporan untuk menjerat klien kami adalah bukti yang menurut dugaan kami tidak absah secara hukum positif. Kira-kira seperti itu. Ya, apa, Bang? Kalau soal bukti itu mungkin teman-teman media bisa tanyakan ke Mabes Polri atau si pelapor. Artinya secara formal ini cacat prosedur gitu, Bang? Demikian, seperti itu. Tambah dikit boleh? Jadi tambah dikit ya, sesuai dengan yang kami sampaikan di Mabes Polri waktu itu. Jadi kami juga di samping mengajukan pra peradilan, kami juga sudah berkirim surat ya kepada perlindungan hukum, kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Mahfud MD, kepada Pak Yasona Lawli, kepada DPR, bahkan kepada LPSK. Itu harapannya apa? Harapannya karena kita tahu sendiri pelapor adalah seorang wakil menteri ya. Oleh karena itu kami minta kepada Presiden untuk memberikan atensi atas perkara ini, satu. Kemudian dua, minta agar katakanlah memerintahkan kepada Kapolri untuk menangguhkan penahanan karena ini pasal 27 ayat 3, di mana banyak di sini, salah satunya yang sidang juga di sini ya, seperti perkaranya Haris Azhar juga, itu kan pasal 27 ayat 3 tidak ditahan. Kenapa klien kami ditahan? Jangan sampai ada perlakuan khusus gitu kan, apalagi ini wamen. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kami kepada Presiden dalam surat tersebut menyampaikan bahwa agar minta kepada Presiden untuk menonaktifkan sementara wamen dalam dari tugasnya karena terkait dengan permasalahan ini gitu. Agar jangan sampai ada kesan kebalukum gitu. Dan agar jangan sampai peradilan ini katakanlah tidak objektif lagi begitu. Maka karena itu kita minta untuk dinonaktifkan. Itu aja tanggapan dari kami. Bang, pemeriksaan terakhir kan sebagai tersangka, Bang, Ya. kemudian ditahan. Artinya proses-proses itu dilalui tanpa prosedur yang jelas gitu, Bang? Benar, sebagaimana tadi disampaikan oleh klien kami, bahwa prosedur yang diambil oleh kepolisian itu mereka mempunyai hak memang ya, mempunyai wewenang. Tapi wewenang itu kan dibatasi juga. Banyak wewenang yang ternyata itu tidak sesuai pada tempatnya. Termasuk tadi disampaikan oleh Bang Donald terkait dengan SPDP, ya kan? Kemudian terkait dengan bukti juga, kan? Dan ini terkait tidak hadirnya ini juga. Gitu. Jangan sampai HAM oleh klien kami ini dilanggar. Gitu. 1 minggu loh, ini penundaan 1 minggu dia ditahan lagi. Gitu. Harusnya kan bisa katakanlah segera dipersidangkan atau katakanlah segera proses kalau misalnya memang putus pra peradilan dikabulkan segera bebas.